Hello para chief. Pada video kali ini gue akan mereview salah satu sinner yang baru-baru ini gue build untuk konten-konten yang baru-baru ini juga rilis dan yang akan datang. Oke, sinner tersebut merupakan sinner A rank dan juga pistol user. Nah, kalian kalau nonton video gue yang sebelum-sebelumnya pasti tahu lah siapa A rank sinner dan pistol user. Mari kita lihat. Ini dia penampakannya. Ya, dia bernama Matilda. Jadi Matilda ini A rank sinner yang memiliki role reticle dan dia juga merupakan sinner yang cukup versatile atau bisa digunakan di kondisi manapun, dan dia juga merupakan sinner yang cukup realistis ya. Oke, kenapa realistis? Karena kalau kita lihat ke bawah nih info mengenai trade-nya, Matilda memiliki 10 peluru. Nah, setiap peluru akan mengonsumsi satu peluru. Dan ketika seluruh pelurunya habis, dia akan reload dalam waktu 2 detik. Nah, dia reload, dia ada kondisi reload. Coba lihat sinner-sinner lain yang pistol user atau yang pakai gun tembakan yang reload. Ya, kalau dilihat si Lady Percy, dia memang reload tapi kayak kurang realistis gitu. Masa dia puterin barrelnya langsung ke reload? Enggak. Tapi kalau lihat animasinya si Matilda ini, dia bener-bener masukin peluru gitu. Ada animasi pergerakan kalau dia itu diperlihatkan reload. Nah, itu dia kenapa gue bilang Matilda ini salah satu pistol user yang realistis. Dan dari seragamnya, penampilan dia yang rapi, benar-benar mencontohkan bahwa dia adalah seorang tentara juga sih kalau gue lihat nih. Ya pakaiannya bagus ya. Oke, gue juga mau nunjukin sesuatu di profilnya. Di bagian ini dia recordnya, criminal recordnya. Jadi dia ini adalah anggota keluarga Cavendish dari Eastside. Nah, dia lagi dari Eastside. Si Lady Bird juga dari Eastside. Banyak banget loh sinner-sinner yang berasal dari kota Eastside ini. Oke, lanjut lagi. Dia juga pernah menjabat sebagai ajudannya si Donald. Ya, kalian tahu lah si Donald siapa, yang sinner S-rank yang bulan lalu rilis ya. Dan terkenal sekali kisahnya di Rustfire ya. Kalau kalian ikutin story chapter 13 pasti kalian tahu siapa itu Donald dan siapa juga si Matilda. Oke, kita lanjut ke bagian mutation assessment. Nah, jadi ability sesungguhnya si Matilda itu, dia itu sangat-sangat excellent tuh, sangat-sangat mahir dalam menggunakan persenjataan. Dia itu bisa menggunakan segala jenis tembakan atau pistol dengan sangat-sangat baik, dengan segera mungkin saat dia memegang senjata tersebut di tangannya. Jadi apapun senjata yang dia pegang saat itu juga dia bisa langsung mengetahui cara pakainya. Itu luar biasa hebat ya. Gue juga kepengen sih anjir bisa gelut dengan segala macam pistol di tangan gue. Dan bukan hanya itu, ditulis juga di sini dia bisa menggunakan segala macam senjata dan bisa beradaptasi dengan segala macam situasi perkelahian atau combat. Jadi mau jarak jauh, jarak dekat, jarak menengah, nah dia bisa semua tuh. Dia bisa semua pakai alat tersebut di kondisi yang ekstrim gitu loh. Sebentar, kita lanjut lagi. Nah, di sini corruption state, dia ini juga memiliki moral standar yang cukup tinggi. Dia juga memiliki pikiran yang stabil dan tidak begitu
corruption-nya tuh tidak begitu tinggi, dia tuh low. Makanya kalau dilihat dari cara dia berpakaian, cara dia, kalau dilihat dari sini ya, dari tampilan mukanya kayak kayak orang normal, kayak normis pada umumnya, dan kelihatan seperti tentara yang sangat di bisa dipatut dicontoh lah ya. Seperti itu. Oke. Dan kita bisa lihat juga mana lagi yang pengen gue kasih tau. Oke. Jadi si Matilda ini lihat di yang paling atas nih. Jadi Matilda juga seorang yatim ya. Dia malang sekali guys. Kedua orang tuanya meninggal, dan dia diadopsi oleh tantenya. Dan tantenya juga mengirim dia ke sekolah elit di Eastside. Waduh, orang-orang elit guys di Eastside ini. Tetapi dia juga struggle tuh cukup berjuang secara akademis dan juga mengalami stres yang sangat banyak ya di situ. Mungkin karena kurangnya kasih sayang dari orang tua kali guys ya. Mungkin gue belum pernah ngerasain kehilangan orang tua, jadi tapi maybe gue baca-baca mungkin ada pengaruhnya juga. Dan semua hal-hal itu dia membuat tantenya sebagai role model dia atau panutan dia. Oke, itu dulu untuk profilnya Matilda. Kita lanjut ke trait-nya. Oke, kalian sudah tahu kan tadi trait-nya apa? Matilda punya 10 peluru. Nanti kalau kalian masuk in game itu bakal ada logonya di atas kepala Matilda, angka 10, 7, pokoknya ada angka lah di atas kepala sebelah kirinya. Setiap normal attack-nya dia akan mengonsumsi 1 peluru. Jadi 1 peluru dia tembak itu akan mengurangi 1 angka di atas kepalanya Matilda yang lambang ya. Jadi setelah dia menghabiskan semua pelurunya, misalnya udah sampai 0, dia akan reload dan membutuhkan waktu 2 detik ya. Oke, kita mania intensify-nya, attack speed-nya bertambah 15%. Oke, mantap ya. Bisa dilihat di sini juga nih basic stat-nya Matilda 0,92, decent ya. Lumayan. Kalau 1 bagus. Ini 0,92 bilang standar lah, lumayan lah. Bahkan Donald aja seorang Fury fighter attack speed-nya 1, dia 0,92, tapi nggak apa-apa. Ada yang nanti membuat dia spesial ya guys ya. Oke, kita lihat ke skillnya. Shoot. Nama skill satunya benar-benar normal ya guys. Shoot, nembak coy. Oke, jadi Matilda menembak dengan sebuah pistol. Jadi dia pakai 1 pistol doang. Setiap peluru memberikan damage 132% damage physical ya. Itu kalau max 132%. Lanjut ke ultimate ya. Matilda, nah ini dia Matilda menembak dengan rifle dan memberikan damage 1349% physical damage. Nah ini bagus nih guys, angka damage-nya. Dan juga memberikan 2 core damage ya. Oke, dia bisa pecahin 2 core ya guys, ini bagus banget. Karakter yang bisa core damage tuh sangat-sangat diperlukan guys dalam di game PTN ini. Karena musuh-musuh yang core itu ribet. Ada yang ribet, ada yang enggak, tapi tetap buat ribet sih sebenarnya. Dan juga ada keuntungannya kalau kita bisa core breakin mereka, karena mereka akan slow, akan berhenti sejenak, dan damage mereka karena mereka stop bergerak ya, otomatis dia nggak nyerang Sinner kita. Dan ada lagi kelebihannya, kita akan memberikan damage lebih kepada Sinner yang sedang core-nya pecah atau break state ya. Nah, kekurangannya dari ultimate ini adalah dia akan menyerang musuh. Ultimate-nya itu akan menargetkan musuh yang darahnya paling tinggi, paling besar kapasitasnya di dalam 1 kolom. Nah, jadi kalian pastikan ya kalau nembak ini benar-benar ke target yang kalian inginkan. Terlebih ya ke target yang kalian inginkan tuh cukup lumayan sulit, tapi bisa lah kalian nanti latihan sendiri. Nanti gua coba kasih lihat cara kerjanya lah ya.
Tapi kalau di satu kolom itu ada bos dan ada musuh-musuh kecil, ya pasti yang ditargetkan bos lah. Makanya ini cocok banget khususnya untuk bos-bos ya, lagi stage yang ada bos gitu, nah cocok dia dipakai ya. Atau stage dimana elit musuh itu datangnya satu-satu, nggak bergerombol, nah itu lebih bagus lagi karena dia hanya mengincar satu doang, satu satu musuh, bukan AOE loh, dia bukan area. Jadi perlu hati-hati juga makanya ya guys. Dan costnya 28 itu tergolong lumayan murah ya, untuk untuk memiliki tambahan 2 core damage tuh sangat-sangat bagus ya. Oke, kita ke pasif satunya, pre-aiming namanya. Jadi untuk setiap ultimate Matilda mendapat 5 stack pre-aiming. Apa sih pre-aiming itu? Pre-aiming itu efeknya adalah peluru berikutnya akan memberikan damage 93%. Waduh. Dan ini bisa di stack 20 kali ya. 20 stack maksudnya. Jadi untuk setiap ultimate, peluru berikutnya itu bakal memberikan damage lebih, yaitu 93% ya. Nanti ada kaitannya dengan Shackle dan eksklusif frame rate-nya ya. Sebentar, kita lanjut lagi. Pasif 2-nya Tactical Reload. Jadi setiap kali si Matilda ini reload, ngokang Matilda akan memperoleh 7,4% attack speed bonus. Nah, ini mantep nih guys. Makanya gue bilang dia ini walaupun attack speednya rendah daripada si Donald, tapi karena pasif 2-nya ini dia benar-benar membantu dia ini untuk menaikkan attack speed dia. Jadi tidak rendah seperti yang tertulis guys. Dan bisa di stack 5 kali. Bayangkan kalau 8%, 40% attack speed bonus tuh mantap guys. Untuk setiap reload, dan efeknya ini permanen. Jadi sering-seringlah kalian reload. Sering-seringlah si Matilda ini dibuat reload ya guys, supaya attack speednya langsung 40%. Mantap. Oke, kita lanjut ke Shackle. Nah, Shackle 1 nggak begitu penting ya, attack 5% bertambah. Yang kedua nih, ini titik cukup penting untuk si Matilda. Jadi kalau kalian punya S2 Matilda, cukup kalian udah bisa bawa. Jadi reloadnya si Matilda ini cuma perlu 1 detik. Bayangin, tadi 2 detik ya reloadnya, sekarang cuma perlu 1 detik. Nah, ngebantu banget. Jadi dia nggak bakal lama banget untuk keluarin normal attack berikutnya ya. Cycle 3 nambah 5%, cycle 4. Nah, ini titik puncaknya si Matilda, mirip sekali titik puncaknya si Lady Pearl. Benar-benar butuh cycle 4 kalau untuk masih maksimalkan potensinya si Matilda. Jadi setelah Matilda menggunakan ultimate-nya, dia akan mendapat 3 stack pre-aiming. Itu berkaitan dengan pasif satunya Matilda ya. Kalau tadi kita ultimate dapat 5 stack doang, sekarang kita dapat tambahan 3. Jadi 8 total. Jadi setiap kali dia ultimate, kita akan dapat 5 stack. Dapat 5 tambah 3 jadi 8. Jadi 8 dikali 93. Kita bulletin aja. Kita bulletin jadi 100%. Jadi 800% tambahan damage kalau dia udah pakai ultimate guys. Dan maksimal stacknya tuh 20. Oke, mantap ya. Jadi kalian ngerti ya. Jadi sering-sering ultimate, sering-sering reload itu ada kaitannya semua dengan skill-skill maupun shackle-nya. Kalau sering-sering ultimate, dia dapat tambahan damage ya. Kalau sering-sering reload, dia dapat tambahan attack speed bonus. Nah, itu. Lanjut ke eksklusif Crime Brand-nya. Namanya full firepower ya di sini. Firepower full. Wah, mantap. Jadi Matilda itu otomatis reload semua pelurunya dan masuk ke dalam mode enter rapid fire. Jadi pelurunya cepet.
cepat keluar gitu maksudnya. Jadi dalam kondisi ini seluruh pelurunya akan di reload secara instan. Jadi nggak ada tuh yang namanya nunggu-nunggu. Jadi dia langsung bredet 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 gitulah. Kalau di in game-nya ya kayak gitu ya. Gua visualisasikan lewat suara. Oke, jadi normal attack-nya, tapi di sini minusnya normal attack-nya akan berkurang sejumlah 25%. Tapi nggak apa-apa. Karena semakin cepat dia, maka damage-nya juga yang dikeluarkan semakin banyak. Jadi nggak apa-apa lah. Apalagi tadi kita lihat efek dari pasif satunya pre-aiming itu kan nambahin attack kan dari ultimate. Setiap kali di ultimate dapat stack. Nah, jadi nggak terlalu minus juga. Oke, dan lanjut lagi ke deskripsinya. Dan setiap kali normal attack itu dia akan mengeluarkan langsung 5 peluru secara berurutan. Secara langsung. Jadi dia nembak bukan satu-satu lagi, bukan piu piu piu, bukan. Dia langsung piu 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 5, piu 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 5 gitu loh. Langsung bredet 5, bredet 5. Ya kayak Glock lah. Kayak Glock kan kalau nembak bredet itu pistol kecilnya ya. Oke, efeknya ini berjalan selama 12 detik dan hanya bisa digunakan selama 1 kali dalam battle. Oke. Ini ada kaitannya dengan sekelnya tadi loh. Ini jadi ingat baca di kalimat pertamanya new exclusive ultimate. Jadi eksklusif crime brandnya ini merupakan ultimate juga. Dia dihitung sebagai ultimate. Ada kaitannya dengan pre-aiming. Lihat. Jadi kalau dia ultimate, pre-aimingnya langsung naik juga, kehitung juga. Jadi stacknya bisa nambah dari eksklusif crime brandnya. Dan lihat lagi, kalau dia reload nambah attack speed bonus kan. Nah dia ini reloadnya cepet, jadi langsung otomatis stacknya full lah ini mah pasti. Kalau kalian mau pakai di battle yang cukup membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat, nah bisa langsung aktifin skillnya Matilda eksklusif Rampage-nya, bisa kalian langsung aktifin supaya stacknya ini langsung jalan, dapat attack speed bonus sebesar 40% kalau level 10 guys. Oke. Cukup jelas ya. Kalau untuk Rembrandt-nya sendiri, gua di sini pakai Soul Rift, yaitu karena kondisi lagi mau lawan bos ya. Tapi aslinya kalian bisa pakai, sebentar guys. Mana ya gua set di sini. Nah, kalian bisa pakai ini. Nah, kalian bisa pakai Turning Zero lalu Pandora Cage. Pandora Cage ini untuk setiap 3 normal attack akan memberikan 1 extra physical damage sebesar 80% di serangannya yang ketiga. Karena si Matilda ini serangannya cukup mengandalkan attack speed, jadi otomatis normal attack-nya cepat kan. Jadi ya 3 normal attack itu nggak pakai waktu lama, langsung aktif efeknya. Jadi efek yang 80% extra damage itu akan aktifnya lumayan sering ya. Oke, kita berlanjut ke gameplaynya ya guys. Oke, jadi kita masuk ke sesi showcase ya. Kita akan bermain di stage yang biasanya, yaitu EX1 strip 1. Oke, kita akan memakai Hamel dan Labirin. Dan ini suara Matilda saat di-deploy, saat ditaruh di field. Please don't issue commands that may place you at risk. Regardless of the outcome, we must prioritize your personal safety. Sangat-sangat seperti leader yang bisa diandalkan guys. Oke, seperti biasa kita akan memakai 3 crime brand ini, Turning Zero dan Pandora Cage ya. Oke, jadi di sini gua akan memberitahukan mengenai eksklusif crime brandnya, bagaimana cara reload dia, dan range-nya juga ya, range serangannya yang kalian bisa lihat nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja. Oke.
Nah, lihat di atas kepalanya Matilda ada ketupat. Bukan ketupat sih, ukurannya seperti ketupat ya, kotak terbalik seperti itu, dan bertuliskan angka di atasnya. Nah, itu lambang berapa jenis berapa jenis peluru yang dia sudah keluarkan. Nah, sekarang udah 8. Tadi kan maksimal 10. Berarti dia udah keluarin 2 peluru. Jadi, kalau udah masuk 0, dia bakal reload dan akan full lagi menjadi 10 ya, guys. Jadi, itu merupakan indikator bahwa pelurunya sisa berapa dan ada berapa ya, guys ya. Oke, lanjut. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, kita core break dulu biar nggak ini gangguin. Oke, sekalian gue pause, lihat 1, lihat dia reload, guys. Oke, dia reload tuh. Kalau dia reload tandanya nggak ada lambang angka-angka di atas kepala sebelah kirinya ya, itu tandanya dia sedang reload. Oke, lanjut, kita core break dulu yang ini. Kita core break lagi sekali lagi. Oke, kita tembak dulu ke sini. Oke, masih terkendali tadi. Masih terkendali. Oke, tembak. Oke, terus. Oke, kita ultimatein lagi dah. Mengurangi sedikit demi sedikit darah bosnya. Oke, lihat di atas kepala Matilda terus berkurang seiring berjalannya dia menembak peluru ya. Tembak lagi 1 dan reload 1 detik. Set. Oke, seperti itu. Ini kita harus menghabisi dokter sialan ini. Nah, nggak usah punya gaya lu dokter. Mengganggu aja jir. Terus berkurang terus. Oke, kita saatnya memasuki mode rapid speed, fire speed atau rapid fire. Nah, lihat dia sekali nembak 5 langsung otomatis reload 5. Oke, lihat terbet. Nah, kalian bisa animation cancel ya. Kalau lagi pakai eksklusif Remband ya. 5. Udah habis. Belum habis. Tadi itu belum habis ya, guys. Jadi kalau tadi pakai eksklusif Remband itu ada lambang warna hitam berbentuk ketupat ya gitu ya. Ketupat warna hitam di bawah kakinya itu tandanya sedang mode rapid fire atau tembakan pistol Glock berderet gitu ya. Dan saat eksklusif Rembandnya aktif, kalian bisa mainkan dengan cara animation cancel itu nama bahasa PTN-nya ya. Atau pindahin sinner lah bahasa gampangnya ya. Oke. Tembak. Nah, dia tadi nargetin darah sinner yang masih full atau darah sinner yang masih banyak darahnya ya. Ultimate itu tadi apa? Menargetkan musuh yang memiliki darah terbanyak atau jumlah HP terbesar lah ya. Pintar-pintar aja kita pakai ultimate-nya dia. Oke, dibantu sedikit sama Matilda. Tembak, reload. Nah, oke, 10 lagi, 9. Oke. Kita kill lagi dokter ini. Nah, dia enaknya tuh bisa hit di kolom yang mana aja. Jadi cukup versatile di segala macam stage ya. Cus. Dan damage-nya lumayan. Tembak. Oke. Habis ya. Tapi nggak apa-apa. Labirin dan selesai. Oke.
The Kita video lihat recording is complete. berapa damage-nya. It will be archived so you can review the gains and setbacks of this battle at your 175.690. convenience. Lumayan ya guys. Oke, kita masuk ke showcase kedua. Di sini gua akan mencoba untuk membuat showcase mengenai eksklusif crime band-nya Matilda dengan lebih jelas dan memasukkan Coquelic sebagai core dari tim attack speed ya guys. Di sini kita masuk di EX stats EX 1-4. Jadi kita nggak pakai Donald. Kita di sini pakainya ini aja. Sebentar. Oke. Ya. Lalu dia akan dibantu si Hamel di sini. Ya, di sini. Oke. Jadi di sini akan men-showcase bagaimana eksklusif crime band-nya Matilda bekerja dan berkolaborasi dengan eksklusif crime band-nya si Mama Coquelic ini sebagai core dari attack speed team ya guys. Oke, di sini Coquelic gua S5 full skill ya, udah level 10 semua. Cycle-nya full, crime brand-nya pun level 3 udah full. Oke. Untuk crime brand-nya dia pakai personal crime brand yang bisa kalian dapatkan di Tide of Ashes event sebelumnya, season sebelumnya. Mungkin ada rerun-nya. Mungkin. Belum tahu juga sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai di stage ini ya. EX 4. Oke. Ya, nggak apa-apa. Langsung turunin up dulu. Oke, Coquelic akan menaruh bunga di sini. Fungsinya apa? Nanti mungkin gua akan buat video terpisah mengenai Coquelic. Tapi fungsi utamanya ultinya Coquelic adalah memberikan heal yang cukup deras seiring dia normal attack ya. Jadi dia normal attack, sinner yang ada bunga-bunga itu akan terheal dengan sendirinya dan cukup deras. Cukup deras sih ya, harusnya sih cukup. Oke, lanjut. Oke, di sini Matilda masih biasa aja, belum ulti, belum ngapa-ngapain. Oke. Kita nunggu ini kita core break dulu, pakai ultimate-nya Hecate. Si A-rank sangat yang F2P dan sangat berguna ini, jangan kalian remehkan ya guys Hecate ini. Oke. Kita kasih heal juga si Hamel supaya nggak mati. Oke, kita mulai ya. Jadi kita core breakin dulu guys. Oke. Lihat, core break dulu. Oke, lalu kita aktifkan ECB-nya. Coquelic kita aktifkan juga ECB-nya si Matilda. Lihat, langsung nembak banyak. Terdet dan lihat. Normal attack-nya ini menjadi sangat cepat dan dia nembak satu kali 5 peluru dia keluarkan. Dan ini sangat membantu ECB atau eksklusif frame band-nya si Coquelic dalam memberikan damage kepada boss. Bisa dilihat yang 927 itu ada damage / eksklusif frame band-nya si Coquelic. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oke. Out of tries. Sangat luar biasa. Oke, di sini kelihatannya dia tidak bisa bertahan lama, tapi summonnya Hecate, tapi nggak apa-apa. Kita bisa pakai yang lain. Tapi dari sini kalian harusnya sudah mendapat gambaran ya mengenai Matilda. Baik normal attack-nya, simbol peluru di atas kepala sebelah kirinya, lalu
bagaimana dia bisa berfungsi dalam membantu damage eksklusif rembenya Coquelic tuh bekerja ya guys ya. Oke, supaya lebih Oke Don, kamu ngomong gede banget. Menghalangi gua presentasi. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan pakai Don yang lumayan tahan lama. Durability-nya sangat kuat untuk menyelesaikan stage ini. Dan sekaligus memperlihatkan damage Coquelic di sini sampai menyelesaikan stage ini dan mengalahkan boss ya guys. Kita ulang lagi. Tuh, gue cek dulu. Dia pakai Cramben nggak? Oke, dia pakai ya. Oke. Oke, pause dulu. Kita harus hilangin tanda danger bodoh ini. Oke. Kita kasih lagi bunga supaya bisa. Kita kasih bunga Coquelic kepada sinar-sinar yang membutuhkan agar mereka bisa terheal. Oke, lanjut. Oke, kita tungguin si Donald sampai dia masuk mode overload. Kalau kalian udah baca postingan gua apa itu overload, dia masuki mode full listrik. Nanti tombaknya berwarna kuning-kuning karena sudah memiliki aliran listrik. Dan lebih jelasnya lagi, lihat di atas sebelah kirinya Donald ada warna kuning lingkaran. Nah, itu tandanya dia sudah masuk mode overload. Oke, nanti kalian bisa baca-baca lagi postingan gue. Oke, kita core break. Tunggu, kita isi dulu dong. Tuh. Tunggu si ucret bodoh ini. Oke, sudah masuk core break ya. Kita langsung buru-buru nyalain ECB eksklusif Cramben si Coquelic dan eksklusif Cramben si Matilda. Dan kita memakai cara animation cancel atau pindah-pindah sinar agar Coquelic bisa memberikan damage yang banyak. Oke, langsung tembak lagi. Oke, apa? Dan selesai. Hampir mati tadi, tapi nggak apa-apa. Sempet kok. Kita lihat damage-nya. Lihat Coquelic bisa memberikan damage juga 80.000 di sini, dan Matilda juga memberikan damage 83.000, separuh dari Don. Lumayan kan kontribusinya dia. Oke, kita masuk ke dalam sesi kesimpulan ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, Matilda ini benar-benar sangat versatile atau bisa digunakan di berbagai jenis stage, terlebih-lebih stage-stage yang membutuhkan range. Kadang-kadang Aisno membuat stage yang pijakan kakinya terbatas, jadi sinar-sinar yang membutuhkan serangan jarak dekat tuh nggak bisa berkutik. Nah, sinar-sinar apa sih yang range-nya bagus dan sangat versatile? Nah, Matilda ini merupakan salah satunya. Dan dia juga memiliki core break 2 yang sangat-sangat berguna di setiap stage, karena stage mana yang nggak ada core break anjir. Mayoritas di endgame ya pakai musuh-musuh pada punya core banyak anjay. Jadi dia benar-benar sangat wajib kalian build kalau ada. Terlebih-lebih bagi kalian yang sudah punya Coquelic S1, itu wajib lah kalian buat dia, karena dia sangat memberikan kontribusi kepada attack speed tim, karena dia memiliki attack speed yang lumayan. Mania Intensify-nya juga memberikan attack speed 15%. Dari skill pasif 2-nya juga memberikan attack speed bonus. Jadi Matilda ini sangat-sangat recommended untuk kalian build ketika sudah S2 atau S4 ya guys ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan gua mengenai Matilda ini. Sekiranya kalian mendapat informasi mengenai sinar ini dan kalian dapat memikirkan lagi apakah gua memerlukan Matilda ini atau enggak. Nah, jelas iyalah. Oke, see you in the next video guys. Bye bye.